Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa hari ini adalah minggu yang ketiga di bulan Mei. Bulan Mei adalah bulan misi, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan selalu penuh semangat untuk mewartakan kabar keselamatan kepada sesama dengan penuh sukacita. Mari jemaat yang terkasih, kita awali ibadah pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Kesukaan yang ceria kita pujikan bait 1, 2, dan 3 dengan penuh semangat, dan dimohon bait ketiga kita pujikan dengan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah ibadah minggu pagi hari ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah ke atas saudara-saudari sekalian, kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hati, dalam hidup, dan dalam ibadah ini. Amin. Semua diambil dari Roma 12 ayat 11 sampai 12 demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, kemampuan kita sendiri. Di saat ini kita berdiri di sini, duduk memuji menyembah Tuhan dalam keadaan yang sehat. Semua itu juga bukan karena gagahnya kita, tetapi semua itu karena kekuatan dan Tuhan yang selalu ada di samping dan menopang kita. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Kaulah harapanku, akan kita pujikan untuk menyambut doa-doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Woro. Ku dapat jalani hidupku
Mari kita satukan hati kita dan bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kehidupan. Sungguh bersyukur di pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga bahkan diberi kesempatan untuk bersyafaat kepada Tuhan. Mohon terlebih dahulu Tuhan mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami yang kami perbuat kepada Tuhan, kepada sesama kami, sehingga dengan diampuni dosa ini kami dilayakkan Tuhan untuk menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami rindu untuk selalu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, hari lepas hari yang sudah kami lewati dan bahkan hari-hari ke depan, sebab kami percaya hanya Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup kami. Kepadamu kami menyerahkan Tuhan di dalam usaha kami untuk menyambung hidup, mencari nafkah, mencukupkan di atas segala kebutuhan kami. Melalui segenap pekerjaan kami, melalui segenap usaha kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau Tuhan akan memandang dengan kasih dan membuat pekerjaan kami berhasil. Engkau akan memakai pekerjaan kami menjadi saluran berkat Tuhan, di mana Tuhan akan mencurahkan segala berkat-Mu, mencukupi atas kebutuhan-kebutuhan kami. Kami percayakan jika ada di antara jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih dalam keadaan berkekurangan, masih bergumul dengan persoalan-persoalan ekonomi Tuhan, biarlah Engkau sendiri Allah yang Maha Tahu akan senantiasa berbelas kasih dan menopang kehidupan mereka. Kami mendoakan supaya mereka yang masih membutuhkan pekerjaan, biarlah Engkau juga Tuhan akan membuka jalan, mengaruniakan satu pekerjaan yang boleh menjadi alat berkat bagi hidup mereka. Kami juga mendoakan, mempercayakan untuk kehidupan kami Tuhan, baik sebagai pribadi maupun dalam kehidupan kami berkeluarga. Tentu banyak sekali persoalan-persoalan yang kami hadapi, banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Mohon pertolongan Tuhan, mohon karuniakan hikmat, sehingga kami Tuhan dapat mengambil keputusan yang terbaik di atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Apakah pergumulan itu menyangkut ekonomi? Apakah pergumulan itu menyangkut kerukunan di tengah-tengah rumah tangga, keharmonisan? Apakah pergumulan itu menyangkut di dalam kami mendidik, membesarkan anak-anak kami? Bahkan mungkin pergumulan itu menyangkut pengharapan kami, cita-cita hidup kami di masa mendatang. Tuhan, dalam setiap pergumulan ini kami rindu Engkau turut campur tangan. Berkati Tuhan sehingga kami senantiasa dikaruniai keluarga yang rukun, penuh dengan damai sejahtera, penuh cinta kasih, dimampukan untuk saling berkomunikasi dengan baik satu dengan yang lain, suami istri, orang tua anak, bahkan dengan seluruh kerabat. Kami juga mendoakan untuk setiap anak cucu yang sudah Tuhan karuniakan, mereka yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah belajar, berkuliah, atau bahkan anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, berada di tempat yang jauh dari kami. Biarlah setiap anak cucu ini Tuhan sendiri yang akan berkati, karuniakan masa depan yang terbaik, sukses di dalam studi mereka, terutama mereka yang akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berkati untuk anak-anak kami yang sudah berkuliah di dalam tugas-tugas mereka, bahkan yang menghadapi tugas akhir. Begitu juga Tuhan dengan yang sudah bekerja, anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah tiba waktunya untuk berkeluarga. Mohon Bapa juga berikan pasangan hidup yang terbaik untuk mereka. Tuhan Bapa kami di surga, kami mohon supaya anak-anak kami juga selalu dihindarkan dari pergaulan yang sesat Tuhan. Selalu jagai mereka sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang membanggakan. Kami mendoakan untuk keluarga yang bergumul karena rindu untuk hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan juga yang menjawab doa-doa mereka. Untuk para ibu yang sedang mengandung juga Bapa berkati buah kandungannya. Kami mendoakan, mempercayakan untuk keluarga-keluarga Tuhan
yang mungkin bergumul saat ini dengan kesehatan. Kami mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan selalu mengaruniakan kesehatan yang prima, daya tahan tubuh yang baik. Kepada kami semua Tuhan berikan kesehatan. Jauhkan kami dari terpapar COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lain. Dan pada saat ini bila ada di antara jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, sedang dalam keadaan sakit, bahkan melakukan isolasi mandiri, Tuhan Kau akan berkati, Tuhan Kau akan tolong sehingga segera dipulihkan, segera diberikan kesehatan kembali. Kami juga mendoakan para lansia, para manula, para orang tua kami Tuhan di usia yang sudah semakin lanjut dalam keadaan kesehatan yang rentan. Biarlah Bapa juga selalu menjagai mereka semua. Tuhan, kami juga saat ini berdoa dan mempercayakan untuk keberadaan gereja Tuhan GKMI Pati yang kami cintai di dalam segenap pelayanannya, baik secara online Tuhan maupun onsite. Segala hal yang bisa kami lakukan di dalam pelayanan ini, biarlah Engkau yang akan memberkatinya, sehingga ini boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk semakin membina kehidupan iman kami, menumbuh kembangkan iman kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk supaya Tuhan juga memberkati GKMI Pati beserta dengan cabang-cabangnya, bahkan setiap ujung tombak pelayanan, baik itu BP Samaria, baik itu Toko Buku Torsina, KB dan TK Karunia. Tuhan Kau berkati sehingga ini semua juga menjadi alat pelayanan. Tuhan, kami mendoakan bahkan untuk semua komisi-komisi, pengurus, hamba-hamba Tuhan, biarlah kami semua majelis juga, biarlah kami semua tetap diberikan kesatuan hati, ketekunan dan semangat untuk melayani Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan untuk Kota Pati yang kami cintai Tuhan dan juga bangsa dan negara kami. Biarlah selalu Tuhan berikan suasana yang aman, yang kondusif, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana, segala hal yang dapat mengganggu ketentraman. Terutama kami boleh hidup rukun sebagai satu bangsa Tuhan, walaupun di dalam perbedaan-perbedaan. Berkati gereja Tuhan dimanapun supaya juga dapat menjalankan tugas dan misinya di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami, dan bila ada di dalam doa-doa kami hal-hal yang masih tersembunyi di dalam hati jemaat-Mu semua yang saat ini sedang mereka naikkan kepada Tuhan, biarlah Engkau Tuhan akan melihat ke dasar hati jemaat-jemaat-Mu semua, sehingga apa yang menjadi pinta permohonan mereka, Tuhan juga yang akan menjawabnya seturut dengan kehendak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya Ibu Pendeta Woro akan menyampaikan firman Tuhan. Maka mari kita persiapkan hati, jiwa, pikiran, dan roh kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujikan, urapan-Mu mengubah hidupku. Mengalir
Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan, kami merindukan Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi kami, mengubah hidup kami, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, tidak berlalu sia-sia, tetapi sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami. Satu kekuatan di dalam kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan buat hidup kami. Berkati kami, baik hamba-Mu maupun kami semua, sehingga sama-sama kehidupan kami ini dibangun melalui firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ya. Ini 3 ayat saja, jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama kita membaca dengan bersuara, kita membaca perlahan-lahan. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 ya. Mari kita mulai, 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Saya mau baca bagian akhir. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak seorang pun di antara kita itu yang suka berlama-lama menanti. Betul ya? Kalau kita disuruh menunggu, disuruh menanti, dan itu makan waktu, pasti kita ini kurang suka. Ya, sebab menanti atau menunggu itu menjadi sesuatu yang membosankan. Sedapat mungkin itu kita hindari, terlebih-lebih di zaman sekarang ini Bapak Ibu ya. Ini zaman yang serba cepat dan efisien. Kita maunya kalau mengurus sesuatu juga cepat ya. Tidak ada yang menunggu, kita tidak suka menunggu. Tetapi pada kenyataannya memang ada hal-hal tertentu yang tidak terhindarkan dalam hidup ini, di mana kita itu harus menanti atau menunggu. Misalnya kalau Bapak Ibu sedang antri untuk periksa di dokter, ya mau tidak mau kita menunggu. Atau mungkin kita pergi ke restoran, kita memesan makanan, kita juga pasti akan menunggu di situ. Mau tidak mau kita menunggu. Kita mau naik pesawat, kita juga akan menunggu. Ya, ada waktunya untuk check-in, lalu kemudian kita menunggu untuk boarding. Ini juga menunggu. Ya, ini mau tidak mau. Nah, Bapak Ibu, selama menunggu itulah kita berusaha mengisi waktu supaya menunggu itu tidak menjadi membosankan. Nah, kalau sekarang ini kita menunggu, itu ya lumayan lah, karena sekarang kita bisa ada HP ya. Kalau kita sudah pegang HP, kita bisa lakukan banyak hal sehingga waktu itu bisa menjadi tidak terasa gitu kalau misalnya itu lama. Orang bisa sambil menyelesaikan pekerjaan, orang bisa ber-WA, orang bisa main game, orang bisa main TikTok ya, dalam rangka menunggu itu. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya yang dinantikan itu adalah janji, dan janji itu pun belum jelas waktunya itu kapan.
1 hari, 2 hari mungkin belum terasa. Tetapi kalau sudah seminggu atau mungkin setahun, bisa jadi semangat menunggu itu kemudian menjadi luntur. Ya. Orang lalu kemudian menjadi malas, katanya di PHP. Ya. Ini harapan palsu saja, janji palsu saja. Lalu semangat untuk menunggu itu, semangat untuk menanti itu segera luntur, orang segera melupakan janji itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang janji, berkait dengan janji atau bahkan dianggap sebagai satu hal yang memang mau diberikan dan mereka harus menunggu, maka kita akan bicara tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kepada mereka itu juga dijanjikan sesuatu. Lukas 24 ayat 49 yang Kamis kemarin itu sudah kita baca di situ, menyatakan bahwa murid-murid itu diberi janji untuk menerima Roh Kudus. Begitu juga tercantum di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 ya, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi dikatakan di situ, kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ada satu janji bahwa Tuhan Yesus itu akan memberikan Roh Kudus segera untuk mereka. Nah, persoalannya adalah Tuhan Yesus itu tidak mengatakan kapan itu terjadi. Persoalannya Tuhan Yesus tidak mengatakan apakah mereka itu harus menunggu 1 atau 2 hari, seminggu, atau mereka harus menunggu selama setahun. Itu tidak dikatakan. Yang jelas dikatakan adalah bahwa mereka itu baru bisa menjalankan tugas kalau mereka itu sudah menerima Roh Kudus, kalau sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga mau tidak mau mereka harus menanti. Mau tidak mau mereka harus menunggu. Oleh sebab itu di dalam bacaan kita ini tadi disebutkan mereka semua para rasul itu yang sudah disebut nama-namanya tadi ada di antara mereka. Mereka dikatakan kembalilah mereka itu ke Yerusalem untuk diam menanti. Mereka itu kembali ke Yerusalem untuk menunggu, untuk menanti. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kemudian kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap yang benar itu di dalam kita itu menanti janji Tuhan, menantikan Tuhan bertindak, menantikan apa yang Tuhan akan berikan. Kita mau belajar soal ini, bagaimana menanti itu. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita cermati bahwa yang namanya menanti itu ternyata bisa menjadi membosankan, bisa menjadi tidak bernilai kalau dia itu sekedar dipahami sebagai kekosongan waktu. Menanti bisa membosankan kalau kita memahami menanti itu sebagai kekosongan waktu. Sehingga orang mengatakan kita butuh sesuatu untuk killing time. Kita butuh sesuatu untuk mengisi waktu, untuk killing time. Sebab kita berpikir menanti itu adalah kekosongan waktu. Nah kalau kita melihatnya sebagai kekosongan Bapak Ibu, umumnya kita akan menunggu dengan sikap yang sembrono. Karena kita menanti toh itu kekosongan saja, sehingga kita tidak berpikir ini sesuatu yang penting, ini kita berpikir sebagai sesuatu yang sembrono saja. Lalu kita kemudian mencari-cari hiburan yang sekedarnya, atau mungkin malah banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang iseng, atau bahkan melakukan sesuatu yang kemudian merugikan dirinya atau bahkan merugikan orang lain juga. Karena kita melihatnya sebagai kekosongan belaka. Kita butuh sesuatu untuk sekedar killing time. Tetapi Bapak Ibu berbeda dengan para rasul. Mereka tidak melihat menanti itu sebagai sebuah kekosongan. Mereka melihat menanti itu sebagai sebuah persiapan. Menanti adalah preparation.
Menanti adalah sebuah persiapan. Menanti adalah sebuah kesempatan yang diberikan sehingga mereka itu punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Ketika berpikir bukan sebagai kesenjangan yang tidak jelas, maka mereka tidak butuh sesuatu untuk killing time. Mereka tidak butuh untuk hiburan. Mereka tidak butuh untuk mengisi waktu luang itu. Sebab mereka melihat ini sebagai persiapan, maka sudah pasti kalau persiapan itu ada yang dilakukan di dalam menanti itu sendiri. Yang mereka pahami adalah di depan mereka itu ada satu tugas yang menanti, dan untuk bisa melakukan tugas itu mereka perlu menyiapkan diri. Jadi Bapak Ibu, menunggu Roh Kudus artinya adalah kesempatan bagi para rasul untuk mempersiapkan diri. Ya, mungkin kita berpikir ini hampir mirip dengan ketika anak-anak menghadapi ujian, lalu kemudian sebelum ujian itu biasanya diberikan minggu tenang. Ya. Coba anak-anak itu berpikir ini minggu tenang, disuruh tenang-tenang saja, ya, rileks. Tidak usah ngapa-ngapain, ini kan minggu tenang. Kalau disuruh belajar, ini minggu tenang untuk menenangkan pikiran, minggu tenang. Ya. Jadi kosong saja. Tetapi beda orang yang berpikir bahwa oh ini minggu tenang adalah minggu untuk memang dia sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Tentu akan berbeda hasilnya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa saja sih yang dipersiapkan para murid di dalam mereka itu menunggu kedatangan Roh Kudus itu? Persiapan-persiapan apa sih yang mereka kerjakan? Alkitab, teks kita, bacaan kita ini mencatat ada dua hal saja. Ya. Yang pertama dikatakan tadi adalah bertekun dalam doa. Tentu maksudnya bukan hanya sekedar berdoa. Ya. Doa di situ artinya adalah terkoneksi, sebetulnya terkoneksi dengan Tuhan, sehingga artinya adalah segala macam ibadah, aktivitas ibadah yang sifatnya itu memuliakan Tuhan, yang kesemuanya itu dilakukan dengan ketekunan, dan tekun itu sendiri mempunyai makna, ada keteraturan, ada kesetiaan, lalu ada komitmen di situ. Kalau dikatakan dia tekun itu berarti dia teratur. Kalau dikatakan dia tekun itu ada kontinuitas, ada kesetiaan di dalam melakukannya. Kalau dikatakan tekun itu berarti ada komitmen di situ, ada ikatan di situ bahwa ini harus dikerjakan, harus dilakukan. Mereka mempelajari kitab suci dan mereka juga berdoa. Ayatnya yang ke-13 bahkan dikatakan apa di situ? Menyebut bahwa mereka itu ada satu ruang khusus di atas, ya, dari satu bangunan itu di bagian atas. Tempat itu dijadikan satu tempat yang khusus yang akan membantu mereka untuk bertekun itu tadi. Sehingga mereka bisa fokus di situ, mereka bisa konsentrasi, mereka tidak terganggu oleh kebisingan di sekitarnya, oleh hal-hal yang tidak penting yang ada di luar sana, sehingga mereka betul-betul bisa meminggirkan diri dari segala hiruk pikuk itu dan lebih banyak bersekutu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba bandingkan dengan cara kita sekarang ini bersekutu dengan Tuhan. Ya. Manusia ini katanya bisa melakukan banyak hal sekaligus gitu. Sehingga oleh karena itulah maka kadang-kadang kita ini hobinya nyambi-nyambi gitu. Ya, bahkan di dalam ibadah pun kita bisa nyambi. Apalagi kalau itu ibadah online. Ya. Ibadah online, bahkan dalam pertemuan Zoom pun bisa, ibadah dengan Zoom itu juga bisa. Ya. Banyak yang kemudian mematikan videonya, matikan layarnya, tidak kelihatan, pokoknya ada namanya di situ. Tidak tahu apakah dia sambil tidur, apakah dia sambil yang lain. Ya, kadang-kadang berkali-kali dihimbau misalnya ya, Mas Kuko suka menghimbau, ayo tolong semua yang hadir, para remaja, pemuda, coba dibuka videonya supaya walaupun kita ini melalui layar saja tetap bisa berhadapan, supaya kita bisa saling melihat. Ada juga yang tidak dibuka sampai selesai ibadah. Ini tadi ada orangnya apa cuman sekedar HP dibuka, komputer dibuka lalu ditinggal pergi, tidak jelas. Ya. Bersekutu loh. Bersekutu, Zoom itu kan sekedar alat, itu kan hanya menggantikan saja. Kita tidak bisa bertatap muka lalu kemudian ya tetap bertatap muka lah. Di samping itu juga itu kan sifatnya etika, sopan santun. Ya,
Ada orang berbicara kok lalu ditutup, ya itu kan tidak sopan sebetulnya ya. Jadi bisa disambi-sambi, menyepelekan hal yang demikian. Lah wong nggak kelihatan aja kok, wah saya kan di rumah, ini kan bukan di gereja. Ya, itu bukan ketekunan Bapak Ibu. Kalau ketekunan itu dikerjakan seperti tadi, ya, ketekunan itu ada kontinuitas, ada kesetiaannya, komitmen di situ dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu ketekunan. Maka soal ketekunan yang seperti para murid lakukan itu penting Bapak Ibu. Sebab sebagai saksi mereka itu harus menguasai betul firman Tuhan yang akan mereka sebarkan. Tidak heran mereka manfaatkan betul waktu menanti itu sebagai masa persiapan. Memperkaya khasanah pengetahuan mereka tentang firman Tuhan. Dan mereka memperkaya keimanan mereka kepada Tuhan dengan satu persekutuan yang intens, persekutuan yang bertekun. Itu yang pertama, mereka manfaatkan dengan bertekun. Lalu yang kedua Bapak Ibu, mereka memanfaatkannya dengan bersehati. Bersehati juga menjadi faktor yang penting dalam kaitannya mereka nanti akan menjadi satu teamwork. Di dalam mereka itu menyebarkan firman Tuhan, di dalam mereka itu menyebarkan janji keselamatan Tuhan. Untuk menjadi teamwork, untuk teamworknya bisa bagus, mereka harus punya kesehatian. Mereka akan bersama-sama menjadi komunitas yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Disitulah makanya penting bagi mereka untuk mereka itu satu hati, mereka itu satu visi, mereka itu satu tujuan, mereka itu satu pengertian. Oleh sebab itu di dalam menanti yang mereka lakukan adalah membentuk kesehatian itu. Bagaimana sih caranya membentuk kesehatian? Bersama-sama, sering bersama-sama. Orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak saling mengenal, kita cuek, kita atuh sama satu sama lain, bagaimana mungkin kita akan bisa membentuk kesehatian? Kita tidak pernah berkomunikasi, kita tidak pernah tahu apa yang diinginkannya, apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya, apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kita nggak tahu bagaimana mungkin kita bisa bersatu hati kalau kita tidak tahu. Itulah sebabnya dikatakan mereka tinggal bersama-sama. Di dalam teks-teks yang lain di Kisah Para Rasul dikatakan mereka tuh setiap hari bertemu. Sehingga mereka itu betul-betul solid, mereka itu betul-betul kenal satu dengan yang lain. Mereka itu saling asah, asih, asuh. Mereka itu saling support satu sama lain. Mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Itulah persekutuan yang solid, itulah kesehatian. Dan itu dibentuk setiap hari. Ya. Itu tidak mungkin dibentuk dari orang-orang yang sekedar bertemu lalu kemudian say hello, sekedar ya ketawa begini, ya. Tidak pernah berkomunikasi, tidak bercakap-cakap, tidak mungkin akan ada kesehatian di situ. Ya. Dan inilah yang mereka manfaatkan dengan menunggu kedatangan Roh Kudus itu. Mereka berusaha untuk jadi solid, untuk ngeblend, untuk nyampur, untuk satu sama lain bisa tahu, sehingga mereka bisa samakan visi, samakan tujuan, samakan persepsi. Ini pekerjaan ini nanti dikerjakannya mau seperti apa. Ya. Nah Bapak Ibu, itulah dua hal yang mereka kerjakan, yaitu bertekun dan bersehati. Para rasul bahkan di situ tadi dikatakan ditambahkan dengan para perempuan dan juga saudara-saudara Yesus. Bukan hanya kelompok inti, tetapi ini kemudian meluas. Ya. Yang bertekun dan yang bersehati ini meluas, menular, merambah, yang lain-lain juga ikut di dalamnya. Sehingga mereka itu nanti menjadi komunitas yang tangguh, mereka menjadi komunitas yang handal, mereka menjadi komunitas yang layak, menjadi komunitas yang siap untuk Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, apa yang dikerjakan oleh para rasul, para murid-murid Yesus ini, Bapak Ibu, sungguh menjadi contoh bagi jemaat kita di masa kini. Inilah warisan yang berharga yang harus kita ikuti sampai saat ini. Bapak Ibu, kita jangan menghayalkan atau hanya berpikir sempit. Misalnya, oh Roh Kudus dicurahkan kalau puji-pujian kita hebat. Roh Kudus dicurahkan kalau di gereja ini kita berjingkrak-jingkrak. Ya. Tidak seperti itu saja. Ada hal lain di sini rupanya yang membuat kita ini dinyatakan siap untuk menerima curahan Roh Kudus. Ada ketekunan di dalamnya dan ada kesehatian di dalamnya. Ya. Bukan hanya tergantung pujiannya, bukan hanya tergantung apa-apa yang kita lakukan di dalam ruangan ini,
Tetapi ada hal-hal yang lain yang berkait dengan kualitas, yaitu ketekunan kita dan kesatuan hati di antara kita. Ini penting untuk diteladani, saya katakan sekali lagi. Karena apa? Karena di masa sekarang ini, di mana keterikatan satu sama lain dalam komunitas kita ini sudah direnggangkan oleh berbagai hal. 1 tahun lebih kita sudah direnggangkan oleh karena pandemi. Ya. Ada yang sakit kita tidak bisa kunjungi, ada yang susah tidak bisa dipeluk, ada yang butuh penghiburan kita tidak bisa tepuk bahunya. Kita sudah direnggangkan oleh hal ini. Pertemuan kita menjadi sangat terbatas, harus dilakukan cepat, ibadah tidak boleh lebih dari 1 jam. Kita tidak boleh ngobrol deket-deketan, kita tidak boleh, ini kita sudah direnggangkan oleh hal ini. Masih lagi ditambah kita itu direnggangkan oleh keegoisan kita, sikap acuh tak acuh kita, oleh pementingan diri sendiri, oleh prasangka, oleh gap-gap, oleh sekat-sekat ekonomi dan sosial dan lain sebagainya. Kita direnggangkan oleh banyak hal ini. Sehingga perlu kita pikirkan ulang masalah ketekunan, masalah kesehatian. Sesama murid Kristus tidak saling mengenal. Sesama murid Kristus tidak peduli satu sama lain. Tanpa disadari kehidupan komunitas kita atau jemaat seringkali kemudian menjadi suam. Seringkali hanya formalitas belaka. Belum lagi kalau kita tambah dengan kesibukan tuntutan hidup, itu seringkali lebih mengambil tempat utama dalam hidup kita dibandingkan dengan ketekunan untuk mencari Tuhan. Dalam situasi-situasi, dalam tantangan-tantangan seperti inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, penting kemudian untuk kita memikirkan, menggumuli dan melakukan tentang bertekun dan bersehati sebagaimana sudah dicontohkan, sebagaimana sudah dikembangkan oleh para murid. Ini menjadi inspirasi kita. Untuk kita mari membentuk dan membangun ketekunan diri dan komunitas. Jadilah komunitas Kristus yang giat berdoa. Jadilah komunitas Kristus yang giat beribadah. Jadilah komunitas yang giat memuliakan Tuhan. Berbagai macam sarana yang ada di dalam gereja walaupun waktunya terbatas, baik online, baik onsite, manfaatkan itu dengan semangat. Manfaatkan dengan baik ibadah minggu, manfaatkan dengan baik RTM, manfaatkan dengan baik PA, manfaatkan dengan baik renungan-renungan pagi melalui grup dan lain sebagainya. Dukunglah sekolah minggu. Kalau punya anak, kalau punya cucu, tungguin, dorong mereka untuk bersekutu. Kapan lagi kita disuruh ngajari nggak punya waktu, ya. Tetapi kita tidak mendorong mereka. Dorong mereka untuk ikut PA pemuda, PA remaja, tungguin kalau perlu. Jadi semuanya itu ikut di dalam hal bertekun, ikut di dalam hal bersehati. Jangan abai Bapak Ibu. Sebab kita ini bagian dari komunitas yang pengen mendapat pencurahan Roh Kudus. Dan kita ini turut bertanggung jawab. Jangan kita menjadi oknum, menjadi orang yang menggagalkan pencurahan Roh Kudus itu. Tidak kompak. Apa yang mau dicurahkan? Dari 100% ternyata ketemu 10%. 10% itu termasuk kita yang menggagalkan ketekunan dan menggagalkan kesehatian. Ya jangan kita menuntut, loh Roh Kudus tidak dicurahkan ya di tempat ini. Wah, di tempat kita ini nggak ada Roh Kudus. Di tempat kita ini kurang Roh Kudus. Mengeluh, komplain, tidak tahunya dirinya yang menjadi faktor. Ya, mari kita berpikir, mari kita introspeksi. Ya. Di situ dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesehatian. Dan mari kita sama-sama meneladani ini semua sehingga sama-sama bertanggung jawab supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Kita pengen menuju ke sana, kita pengen dipenuhi Roh Kudus. Cepat atau lambat itu tergantung keterlibatan kita. Sebab itu mari bertekun, mari bersehati. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh rindu menjadi satu pribadi, menjadi satu komunitas yang siap Tuhan untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Kami rindu Tuhan untuk hidup kami ini diperbaharui dengan Roh Kudus yang dicurahkan. Baik hidup kami secara pribadi, hidup kami di dalam keluarga, hidup kami di dalam persekutuan. Dan hari ini kami belajar bahwa yang menjadi faktor penting daripada pencurahan Roh Kudus adalah persiapan kami.
mana kami menyiapkan diri, kami melayakkan diri kami untuk Roh Kudus melalui ketekunan kami. Tekun berdoa, tekun belajar firman Tuhan, tekun di dalam kami bersekutu dengan Tuhan. Juga di dalam kami membangun kesehatian, baik kesehatian di dalam keluarga maupun kesehatian di tengah-tengah komunitas jemaat. Tolong kami Tuhan untuk lebih bertanggung jawab, sebab kami tahu bahwa setiap langkah yang kami kerjakan ini turut menentukan pencurahan Roh Kudus terjadi di dalam hidup kami, keluarga kami, di dalam gereja kami Tuhan. Tolonglah kami dengan pengertian ini supaya kami semakin hari semakin sungguh-sungguh mengupayakan dengan tekun dan dengan bersehati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan firman Tuhan ini semakin menguatkan iman kita untuk terus bertumbuh, berpengharapan di dalam Tuhan. Membuat kita semakin sabar, menanti, menunggu berkat-berkat Tuhan. Dan dengan kesehatian kita bertekun di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita tanggapi firman Tuhan hari ini, pagi ini, dengan memuji serikat persaudaraan. Kita pujikan sambil bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut,
pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, kita akan kembali pulang masuk dalam kehidupan kita dengan kita terus bertekun dan mengupayakan kesehatian. Jika memang dalam hidup kita ini ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua.